Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Jika Allah menghendaki, Allah pasti menjadikan manusia bersatu, tetapi mereka akan tetap dalam perselisihan, melainkan orang yang mendapat rahmat dari Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fil hadisil akhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Man hum ya Rasulullah? Qal an-najiyah wal akhar al-jamaah wal akhar ma ana alaihi wa ashabi. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Penting sekali mengetahui perbedaan dua organisasi besar di Indonesia. Organisasi keislaman, organisasi keagamaan, yang menjadi tempat berteduh dua kelompok umat Islam. Satu pada payung yang bernama Muhammadiyah yang lahir duluan, yaitu lahirnya 1912. Kiai Haji Ahmad Dahlan melahirkan Muhammadiyah dengan latar belakang membangun kecerdasan bangsa ketika itu yang terpuruk, bangsa yang masih berada di bawah naungan penjajah, yang masih terpuruk di dalam puing-puing TBC, yaitu taklid, bid'ah, khurafat. Jadi kalau saya tidak lagi pakai tahayul, ya taklid, bid'ah, khurafat. Kenapa saya menggunakan taklid bid'ah khurafat, kok tidak tahayul bid'ah khurafat? Karena antara tahayul dan khurafat itu dua hal yang sama itu, atau hampir sama. Biasanya kalau di dalam pemahaman peristiwa-peristiwa yang nyeleneh-nyeleneh itu, di dalam Islam disebut dengan min khurafati syekh siapa-siapa itu. Jadi khurafat atau mitos. Di samping menyaingi cara-cara penjajah di dalam mendidik anak-anak bangsa yang belum merdeka ketika itu, itu dari pihak Muhammadiyah membangun TBC itu tentunya didasarkan kepada asas-asas tajdid, yaitu atau tajrid pemurnian akidah, pemurnian akidah, pemurnian ibadah, atau pemurnian segala yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Itu kalau di Muhammadiyah. NU itu lahir tahun, Nahdlatul Ulama itu lahir tahun
yaitu 1926, yaitu berkisar 14 tahun ya kalau tidak salah ya. 14 tahun dari berdirinya Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia baru lahir NU. Dari banyak referensi yang saya baca, dasar-dasar lahirnya NU ini tidak lain dalam rangka membendung pengaruh-pengaruh Wahabi dari luar gitu. Jadi beda banget ya dalam hal latar belakang ini. Di samping menurut mereka dalam rangka menyatukan pemikiran para ulama yang cenderung pada konsep pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan rekan-rekannya seperti KH Hasbullah, Wahab Hasbullah ya. Itu latar belakang yang mewarnai berdirinya NU. Nah, tentunya kita ingin tahu dua perbedaan. Dari sisi gerakan, Muhammadiyah menamakan dirinya adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah itu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berlandaskan kepada Quran dan As-Sunnah. Berakidah sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Itu dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah. Beribadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang payung utama dari gerakan dakwah Muhammadiyah adalah kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Itu juga merupakan slogan yang sampai sekarang tetap merupakan dasar pijakan dari perjalanan sejarah Muhammadiyah yang insya Allah sampai hari kiamat. Nah, saudara, itu akidah dan bidang ubudiyah. Artinya dalam persoalan fikih adalah fikus sunnah yang dipakai oleh Muhammadiyah. Fikus sunnah artinya berdasarkan rangkaian yang diciptakan yang ada di Muhammadiyah seperti majelis tarjih yang dibentuk pada saat Kiai Haji Mas Mansur ya, Mas Mansur. Pada waktu itu juga pernah dilakukan dialog dengan NU, yaitu Tanwirut Tafkir kalau tidak salah namanya. Tujuannya tidak lain dalam rangka menyatukan konsep pemikiran antara NU dan Muhammadiyah, walaupun ini dinyatakan gagal ya, dan kemudian berakhir tidak dilanjutkan lagi gitu. Karena tentunya tersandung kepada kebijakan-kebijakan yang ada di Muhammadiyah dan NU. Itu yang perlu diperhatikan perbedaan NU dan Muhammadiyah. Nah, kalau NU sendiri pandangannya dalam soal akidah, ya dalam soal akidah itu adalah berangkat dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi berangkat dari Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mereka katakan sebagai dasar-dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu menurut mereka ya. Kemudian dalam bidang tasawuf NU itu Junaid dan Imam Ghazali gitu. Ada tasawufnya segala ya. Kalau di Muhammadiyah tidak. Artinya cukup kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu di Muhammadiyah. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ini. Prinsip akidah adalah prinsip Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan prinsip ubudiyah yaitu kepada 4 mazhab. Meskipun yang paling dominan di mereka adalah Imam Syafi'i dan Syafi'iyah.
paling dominan itu. Kalau dalam hal sifat Allah itu, yaitu pada konsep sifat 20 yang disusun oleh yang terdapat dalam kitab Aqidatul Awam. Jadi ini menjadi salah satu dasar berdirinya NU. Beda jauh dengan Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah cukup Quran dan As-Sunnah. Sudah mencakup keseluruhannya. Nah, kalau kita lihat gambaran-gambaran lain, ya gambaran-gambaran lain yang ada di perbedaan NU dan Muhammadiyah, kalau kita lihat dari sisi belakangnya itu sisi sejarah ya, yaitu tadi perbedaan NU dan Muhammadiyah lainnya. Tadi kalau soal prinsip itu dasar-dasar berdirinya NU dan Muhammadiyah sudah jelas di situ. Ada latar belakang, ada background berdirinya, kemudian panduannya berdirinya NU, berdirinya Muhammadiyah, berdirinya NU. Berdirinya Muhammadiyah tadi yaitu sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berlandaskan kepada Quran dan As-Sunnah. Lah itu di Muhammadiyah. Kemudian kalau kita melihat perbedaan Nahdlatul Ulama itu dipengaruhi oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Ya'qub, Syekh Amin Al-Attar, Syekh Sayyid Yamani, Sayyid Sultan Ibnu Hasim, Sayyid Ahmad Ibnu Hasan Al-Attar, Sayyid Alawi Ibnu Ahmad Az-Zaqaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Al-Zawawi, Syekh Saleh Bafadal dan Syekh Sultan Hasim Dagastani. Kemudian membaca kunut salat subuh, membaca salawat setelah adzan, tarawih 20 rakaat, niat salat membaca usalli, niat puasa dengan membaca nawaitu saumagadin, niat wudu dengan membaca nawaitu wudu'a, tahlilan, dibaiyah, barzanji, selamatan, kenduri, bacaan dzikir setelah salat dengan suara nyaring, adzan subuh dengan lafaz as-salatu khairum minan naum, adzan Jumat 2 kali, menyebut Nabi dengan kata Sayyidina Muhammad. Salat Id di masjid menggunakan mazhab 4 dalam fikih Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Masih banyak lagi sebenarnya perbedaannya itu. Kemudian termasuk masalah istighosah, masalah tawassul dan sebagainya, zikir bersama itu ya, itu di NU itu semua. Kemudian Muhammadiyah itu dipengaruhi oleh Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah dan Kiai Faqih Kembang Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afgan, Muhammad Abdu dan Rashid Ridha, yaitu tidak membaca kunut dalam sholat subuh, tidak membaca sholawat, yaitu dalam pengertian tadi, bukan dalam sholat ya, sebagaimana yang dipraktekkan di NU itu. Kemudian tarawih 8 rakaat dengan witir 3 rakaat. Niat sholat tidak perlu usolli. Niat puasa dan wudu tanpa dijaharkan. Ya tak perlu nawaitulah. Tidak perlu tahlilan, dibaiyah, barzanji dan selamatan, kenduri. Tidak zikir setelah salat dengan suara pelan, dengan suara biasa-biasa saja. Perorangan. Tidak berbarengan gitu. Silakan zikir sesuai dengan sunnah. Rincian zikirnya ya sunnah. Apa yang ada di hadis itu yang dizikirkan. Kemudian adzan subuh tanpa
adzan subuh pakai juga adzan subuh itu pakai as-salatu khairum minan naum, dan ada yang tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Tidak menggunakan sayyidina dalam solat dan sebagainya. Solat Id di lapangan, tidak terikat pada mazhab dalam fikih, tidak terikat ya, bukan anti mazhab, tidak terikat pada mazhab dalam fikih. 4 mazhab itu artinya kapan-kapan juga bisa dipakai jika memang dikatakan itu sahih. Jadi ini perbedaannya cukup banyak antara NU dan Muhammadiyah. Kenapa? Selama ini kan selalu berbicara perbedaan Muhammadiyah dan Salafi, orang-orang di luar kita. Sekarang saya jelaskan, itulah perbedaan NU dan Muhammadiyah. Jadi secara akidah Muhammadiyah itu rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung merujuk kepada Quran dan As-Sunnah. Nah, majelis tarjih itu adalah majelis yang menampung seluruh hasil jerih payah ulama di dalam melacak dalil-dalil di dalam Quran dan As-Sunnah. Yaitu ya, yang dilakukan oleh Muhammadiyah seperti itu. Dalam akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya juga dalam tarjih Muhammadiyah yang baru itu, fatwa tarjih Muhammadiyah, akidah Muhammadiyah, istiwa al-arsy, bersemayam di atas langit Allah, di atas arsy. Itu sudah diadakan dalam bentuk buku soal jawab Muhammadiyah. Jadi banyak sekali Muhammadiyah tidak istighosah, tidak tahlilan dan sebagainya. Sebagaimana yang juga terdapat di dalam buku-buku soal jawab Muhammadiyah. Tidak baca Barzanji, tidak baca Riba dan sebagainya. Apalagi ikut Toriko tidak ada itu di Muhammadiyah ya. Di Muhammadiyah. Jadi tak perlu sakit hati, berbeda dengan Muhammadiyah, tidak pernah sakit hati kok. Walaupun dicaci maki ya. Jadi itulah perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Jadi kalau dalam soal akidah Muhammadiyah, ibadah Muhammadiyah merujuk kepada Quran dan As-Sunnah. Langsung, artinya menjadi titian itu Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya didasarkan kepada keahlian para pakar yang ada di Muhammadiyah di dalam mendasarkan pemikiran, mendasarkan perjalanan amaliyah warga Muhammadiyah. Dan siapa saja yang ingin ittiba kepada Nabi Muhammad SAW sudah pasti melangkah melalui cara-cara Muhammadiyah, via Muhammadiyah. Itu dalam soal akidah ibadah. Jadi akidah dan ibadah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dirinci lebih banyak lagi itu. Banyak lagi. Sedangkan di NU tadi dikatakan dalam akidah itu, yaitu bermazhab kepada teologi Asy'ariyah. Jadi teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu tercantum itu di dalam anggaran dasarnya. Dan dalam tasawuf yaitu Junaids dan Imam Ghazali. Dalam masalah fikih Madzhabul Arba. Nah, itulah perbedaannya antara NU dan Muhammadiyah. Tetapi Tuhannya ya sama. Kalau Tuhannya Salafi juga sama, Allah. Kemudian nabinya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi syahadat 3 kelompok ini, hanya saja saya menyebutkan ini khusus perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Ini saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.